Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum santri-santri kelas 12 yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ini mungkin adalah pertemuan terakhir kita melakukan PJJ atau pelajaran jarak jauh. Dan itu adalah suatu kabar yang menggembirakan untuk kita semua. Berhubung atau kebetulan sekali pelajaran yang ana ampu atau ana ajarkan yaitu pelajaran Mustalahul Hadits atau Usulul Hadits, yang dimana pelajaran ini membutuhkan waktu lebih atau membutuhkan penjelasan yang lebih dengan pelajaran offline atau talaki secara langsung antara ana dan antum. Itu salah satu cara untuk mempermudah untuk memahami pelajaran usul at-tafsir, usul al-hadits. Karena dengan online ini ana tidak bisa menuliskan atau menjelaskan atau menggambarkan bagan dan lain sebagainya, akan tetapi yang ana bisa hanya menjelaskan dengan perkataan, dan kebanyakan dari antum atau tidak semua dari antum tidak bisa memahami yang apa yang ana ucapkan, bahkan ana jelaskan, karena memang pelajaran usul al-hadits sudah ana ulangi dan ana ingatkan bahwa pelajaran ini memang sedikit membutuhkan pemahaman atau kerja otak yang lebih dari pelajaran-pelajaran yang lainnya. Makanya ketika ada kabar bahwa tanggal 23 yang letaknya alhamdulillah pada hari esok ya, antum bisa langsung datang ke pesantren Al-I'tisom yang kita cintai. Itu adalah suatu kabar yang menurut ana sangat membahagiakan, jelas untuk ana sebagai pengajar dan antum sebagai murid atau talib al-ilm. Maka dari itu, berhubung kita masih memiliki waktu atau memiliki kesempatan untuk PJJ terakhir untuk hari ini, maka kita usahakan untuk mengambil satu pembahasan atau satu materi yang insya Allah tidak terlalu panjang dan banyak, dan itu pun akan ana murajaah dan ana ulangi kembali ketika kita masih sempat atau masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka langsung secara face to face atau secara bertemu langsung antara guru dan murid di kelas nantinya ya. Sebelum ana memulai pelajaran, seperti biasa ana mengingatkan kepada antum untuk selalu menyiapkan alat tulis seperti pulpen, pensil, dan buku agar antum bisa mencatat apa saja yang harus antum catat atau hal-hal yang penting yang ketika ana menjelaskan antum bisa mengambil faedah atau manfaat atau hal-hal penting lainnya. Kemarin ana sudah menjelaskan tentang apa itu al-hadits, apa itu al-khabar, apa itu al-athar, dan apa itu al-hadits al-qudsi. Sekarang kita akan masuk ke bab baru. Antum tulis aqsamul khabar bi'atibari turuqi naqlihi ilaina. Artinya pembagian kabar ya. Khabar ana udah jelaskan kemarin, itu maudhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sampai akhir. Akan tetapi perbedaan antara al-hadits dan al-khabar adalah ketika al-khabar itu lebih umum ya. Di ta'rifnya itu maudhifa ila ghairihi wa ila ghairihi. Jadi khabar itu kalau kata para ulama itu kullu khabarin hadithin wa laisa kullu hadithin khabar. Jadi semua khabar itu, kalimat al-khabar itu semuanya itu mencakup hadis.
Jadi hadis itu sama juga dengan khobar. Bisa dikatakan hadis itu bisa dikatakan khobar, tapi tidak bisa dikatakan kalau hadis itu sebuah kabar. Karena hadis itu dikhususkan disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi khobar itu umum, bisa kepada Nabi, bisa kepada sahabat, bisa kepada tabiin, bisa kepada a'immah, bisa kepada siapapun. Nah, kalau kabar itu lebih umum. Makanya di sini muallif atau penulis menjelaskan aqsamul khabar, pembagian kabar ditinjau atau dilihat dari sisi sampainya hadis kepada kita. Antum tulis pembagian hadis ditinjau dari atau dilihat dari sisi sampainya hadis kepada kita semua, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-mutawatir dan yang kedua al-ahad. Insyaallah pembahasan kali ini hanya membahas tentang al-mutawatir. Al-mutawatir, alif, lam, mim, ta, wa, habis itu alif, jadi al-mutawatir, ta sama ra. Ta'rifnya hadis mutawatir adalah ma rawahu jamaah yastahilu fil 'adah yatawata'u 'alal kadhib wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Ana ulangi, ma rawahu jamaah yastahilu fil 'adah yatawata'u 'alal kadhib wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Ya, ana terjemahkan, ma rawahu, segala sesuatu yang diriwayatkan dengan sekelompok orang atau banyaknya orang. Jamaah itu lebih dari 3. Ya, kalau ulama ahlul lughah mengatakan bahwa jamaah itu atau jamak itu paling sedikit itu 2. Makanya kalau sholat berjamaah minimal 2. Ada juga yang bilang lebih dari 3. Tapi yang pendapat yang paling benar adalah untuk pelajaran usul hadis ini adalah para ulama berbeda pendapat. Yang jelas jamaah di sini yang mu'tamad adalah lebih dari 3, berarti 4 sampai 100, 4 sampai 100, bisa 10, bisa 20 dan seterusnya. Setelah itu ma rawahu jamaah, apa saja segala sesuatu yang diriwayatkan oleh sekelompok orang atau banyaknya orang, yastahilu, yang mustahil, yang tidak mungkin, fil 'adati, dalam kebiasaan, maksudnya tidak mungkin di dalam kebiasaan manusia, fil 'adah an yatawata'u 'alal kadhib. Jadi maksudnya adalah tidak mungkin di adatnya, di kebiasaan manusia, yatawata'u 'alal kadhib, akan terjadi kebohongan. Jadi tidak mungkin, mustahil. Jadi nggak mungkin terjadi kebohongan atau kompromi. Ya, tawatu itu artinya kompromi, ya. Tidak mungkin sekelompok manusia dalam kebiasaannya berkompromi untuk berbohong. Wa asnaduhu ila syai'in mahsus, dan mereka itu semuanya disandarkan kepada panca indera. Seperti mahsus itu yang panca indera, ya, maksudnya yang bisa terasa, seperti mendengar, sami'tu, sami'na, melihat, ra'aitu, ra'aina, ya, dan lain sebagainya. Jadi artinya adalah marwahu jamaah,
segala sesuatu yang diriwayatkan oleh sekelompok orang atau banyaknya orang, yastahilu, yang tidak mungkin, fil adah, di kebiasaan atau kenormalan manusia, yatawata'u, untuk berkomplot, alal kadib, dari di atas kebohongan, wa asnaduhu, dan disandarkan, ila syai'in, kepada sesuatu, mahsus, yang panca indera, atau sesuatu yang terasa atau yang terkoneksi dengan panca indera, seperti melihat, mendengar, dan merasakan, dan yang lainnya. Ini adalah ta'rifnya mutawatir, dan insya Allah kita melanjutkan seperti syarat, seperti kitab-kitab mutawatir, dan lain sebagainya di pertemuan berikutnya. Sebelum ana akhiri video ini, ana harapkan antum selalu sehat, karena sebentar lagi antum akan datang ke pesantren dan bermuamalah dengan para santri yang lainnya atau dengan guru. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.